Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aba Pratama dari Prodi Manajemen C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Latar belakang dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK merupakan lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Secara lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21. Tugas pengawasan industri, keuangan non-bank, dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan BPPAM LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Visi misi OJK. Visi misi OJK yaitu visinya menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Dan misi OJK yaitu satu, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta yang ketiga, yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Fungsi dan tugas OJK. Apa sih fungsi dan tugas OJK itu? Yaitu fungsinya OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dan tugasnya OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap satu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Wewenang-wewenang OJK. Satu, terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibrasi, dan aktivitas di bidang jasa. 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah, dan anti pencurian uang. Dan yang terkait pengaturan lembaga jasa keuangan dalam kurung bank dan non-bank meliputi 1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Dan yang ketiga, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang terkait pengawasan lembaga jasa keuangan meliputi 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Yang ketiga, melakukan penunjukan pengelola statuter. Dan yang keempat, menetapkan penggunaan pengelola statuter.
Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nilai-nilai yang terdapat pada OJK. Satu, integritas. Integritas yaitu bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua, profesionalisme, bekerja dengan tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Dan yang ketiga, sinergi, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang keempat, terbuka untuk menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang kelima, memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan dalam kurung forward looking serta dapat berpikir di luar kebiasaan dalam kurung out the box thinking. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Asas-asas OJK. Satu, asas independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang kelima, asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, asas integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang ketujuh, yaitu asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Struktur organisasi OJK. Struktur organisasi OJK terdiri atas satu, Dewan Komisioner OJK, dan dua, pelaksana kegiatan operasional. Struktur Dewan Komisioner terdiri atas ketua yang merangkap anggota, satu, wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota, yang kedua, kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota, yang ketiga, kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota, dan yang keempat, kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. Dan yang kelima, ketua Dewan Audit merangkap anggota. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Pimpinan OJK. OJK dipimpin oleh 9 Dewa Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang kepala eksekutif, pengawas perbankan, seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal, seorang kepala eksekutif pengawas industri keuangan non-bank, seorang ketua Dewan Audit, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang ex officio dari Bank Indonesia, seorang ex officio dari Kementerian Keuangan. Jabatan yang ada di OJK yaitu untuk membantu tugasnya, Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputi Komisioner, Direktur, dan pejabat di bawahnya.
Baik, dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.